sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung net present value. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih net present value itu. Net present value itu adalah salah satu penilaian investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah misal saat ini kita memiliki uang sebesar 500.000. Nah, dan 500.000 saat ini itu dapat kita belanjakan 1 gram emas. Maka 500.000 5 tahun yang akan datang itu belum tentu bisa kita belanjakan 1 gram emas yang sama. Artinya 500.000 di masa yang akan datang itu sesungguhnya tidak senilai dengan 500.000 sekarang. Itulah konsep dari nilai mata uang. Oke, biar teman-teman mengerti, saya memberikan contoh kembali. Misal di masa yang akan datang 1 gram emas itu senilai 750.000. Nah, maka secara hakikatnya 500.000 saat ini itu senilai dengan 750.000 di masa yang akan datang. Begitu sedikit penjelasan mengenai NPV. Baik, yuk kita langsung kepada pembahasannya. Bagaimana sih cara menghitung NPV dengan Excel? Sebelumnya, di sini saya menggunakan dua pendekatan cara menghitung. Yang pertama, pendekatan rumus secara manual. Yang kedua, pendekatan fungsi Excel. Jadi, kita menggunakan pendekatan rumus manual agar kita bisa mengetahui tahapan-tahapannya. Dari mana sih dapatnya net cash flow itu dari mana, terus cash inflow dan cash outflow itu dari mana, faktor NPV dan PV dari mana. Nah, maka kita bisa mengetahui dengan cara menggunakan rumus manual. Apabila kita menggunakan pendekatan fungsi Excel, kita cukup dengan memasukkan rumus NPV saja, maka hasilnya akan sama dengan cara manual. Karena di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara menghitungnya, maka biar teman-teman paham, saya akan memberikan contohnya. Jadi sudah saya berikan contohnya, kemudian biayanya, kemudian jumlahnya sudah diberikan agar teman-teman dapat mengetahui dari mana sih hasilnya. Yuk kita simak videonya. Nah, di sini teman-teman saya mencontohkan tingkat bunganya itu sebesar 10%. Nah, dan kita akan merencanakan sebuah investasi dengan nilai investasi awal sebesar 150 juta. Nah, jadi cash inflow-nya itu tidak ada ya, atau 0 jumlahnya. Tapi kita justru harus mengeluarkan investasi. Sebuah dana investasi sebesar 150 juta sehingga net cash flow-nya ini yang didapatkan dari cash inflow dikurang dengan cash outflow menjadi min 150 juta. Kemudian, misal tahun pertama. Nah, di tahun pertama, periode pertama ini kita contohkan cash inflow-nya itu sebesar 40 juta. Nah, tetapi kita itu mengeluarkan cash outflow-nya sebesar 4 juta. Maka net cash flow yang periode pertama ini atau tahun pertama adalah sebesar 36 juta. Dari mana 36 juta? Nah, 36 juta ini didapatkan dari cash inflow dikurangi dengan cash outflow. 40 juta dikurang dengan 4 juta sama dengan 36 juta. Begitupun pada tahun berikutnya, pada tahun kedua, misalkan di sini 50 juta. Cash inflow-nya 50 juta dan cash outflow-nya 4.500.000. Nah, maka net cash flow-nya akan menjadi 45.500.000. Begitupun tahun ketiga, keempat, dan kelima. Contoh misalkan di tahun kelima di sini 30 juta. Kemudian cash outflow-nya itu 6 juta,
maka nanti net cash flow-nya akan menjadi 24 juta. Maka kalau dijumlahkan net cash flow-nya itu menjadi 180 juta. Dari mana 180 juta ini? Dari hasil penjumlahan antara 36 juta net cash flow, kemudian ini ditambahkan dengan menggunakan rumus sum atau rumus tambah. Ya, ini tinggal masukkan rumusnya seperti ini. Tinggal di fill handle dan enter. Maka hasilnya menjadi 180 juta. Secara sederhana, membandingkan cash outflow pertama kali atau besarnya investasi pertama kali yang min 150 juta, kemudian pada 5 tahun ya yang akan datang itu menghasilkan sebesar 180 juta. Jadi secara sederhana kita memperoleh keuntungan sebesar 30 juta. Nah, tetapi kita perlu selidiki dulu nih, apakah benar sih 180 juta? Nah, untuk menghitung itu kita harus menghitung faktor present value. Faktor present value. Nah, ini yang mana sih cara menghitungnya, rumusnya? Atau dari mana sih ini jumlah ini? Dari sini penjelasan antara 1 dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, untuk rumusnya faktor NPV adalah ini. Rumusnya adalah sama dengan 1 ya dibagi 1 dibagi 1 ditambah C4. C4 dari mana sih? C4 adalah dari tingkat bunga. Jadi ada pembagian, maksudnya tambah 1 ditambah C4. C4 itu adalah tingkat bunga. Tingkat bunganya berapa besarnya? Besarnya adalah 10%. Nah, lalu di sini kok ada tanda S atau string, atau disebutnya bisa dengan absolute atau juga bisa dikunci. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk hasilnya tidak berubah gitu. Maka apabila kita tidak mengunci, maka hasilnya akan berubah. Dengan kita mencet F4 sekali, maka hasilnya akan seperti ini, dikunci. Lalu tutup kurung pangkat B8. B8 itu dari mana sih? B8 itu dari periode. Nah, periode yang 1 tahun. Akhirnya kemudian tutup kurung dan akhirnya akan menghasilkan seperti ini. 0,90, 90, 90, 99 dan seterusnya. Maka ini hasilnya dari mana sih? 0827 terus 0,75, 068, 062 dapat dari mana? Dapat dari hasil yang sama, rumus yang ini, hanya kita dengan fill handle. Maka hasilnya otomatis akan seperti ini. Jadi faktor NPV ini kita menggunakan rumusnya yang ini. Kita masukkan, lalu kita hasilnya akan seperti ini. Baik, lanjut dengan PV, present value-nya. Nah, ini dari mana sih? 32.727.273 sekian rupiah. Dari mana sih dapatnya? Ini PV ini didapatkan dari net perhitungan antara net cash flow ya dikali dengan faktor NPV, maka hasilnya akan menjadi 32.727.273 rupiah. Terus ke bawahnya pun dari mana, sama rumusnya dengan net cash flow kemudian dikali faktor NPV. Tinggal di fill handle, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi sesungguhnya 36 juta ini net cash flow-nya kalau di PV itu kita bisa menghasilkan value-nya menjadi 32 juta.
dan seterusnya. Net cash flow-nya 45.500.000, maka present value-nya menjadi 37 juta sekian, dan seterusnya. Maka kita bisa menjumlahkan dengan rumus sum, kita jumlahkan dan hasilnya akan menjadi 139.190.753 rupiah. Nah, ini dari mana? Dari perhitungan rumus sum. Kemudian di blok, maka enter, kemudian hasilnya akan menjadi 139.190.753 rupiah. Nah, cara ini menggunakan pendekatan secara manual. Nah, beda kan? Kalau secara manual itu kita bisa mengetahui, ini kita beri contoh 40 juta, kemudian kita beri contoh 4 juta, maka net cash flow-nya menjadi 36 juta. Nah, maka inilah agar kita bisa paham dari mana ini hasilnya, kemudian rumusnya dari mana sih. Nah, di sini secara manual ini kita bisa dapat mengetahui. Lalu kita juga bisa nih instan secara pendekatan fungsi Excel. Nah, gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya adalah sama dengan NPV buka kurung C4. C4 yang mana? C4 yang tadi tingkat bunga, kemudian maka titik koma atau koma E8. E8 yang mana sih? E8 adalah jumlah, ya, jumlah dari net cash flow. Lalu E12 yang mana sih? E12 berarti yang ini 24 juta. Nah, maka kemudian kita titik 2 tutup kurung, ketika di enter maka hasilnya akan sama dengan hasil manual. Padahal caranya beda tapi hasilnya sama. Nah, itulah salah satu fungsi atau rumus secara X. Dan kalau rumus secara manual pun bisa, tetapi harus ada tahapan-tahapan seperti ini, perkaliannya, entah tambah-tambahan dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah dalam manajemen, puncaknya manajemen adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini ada keterangan cara pengambilan keputusan. Nah, di sini ada penjelasan. Jika NPV lebih besar daripada investasi, maka rencana investasi diambil. Tetapi sebaliknya, jika NPV lebih kecil daripada investasi, berarti rencana investasi tidak diambil secara konsep nilai waktu uang rugi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita investasi 150 juta, nah seolah-olah kita mendapatkan 180 juta. Tetapi sesungguhnya di PV ini hanya sebesar 139.190.753 sekian rupiah. Nah, itu kan berarti lebih kecil daripada 150 juta. Tetapi kita hanya mendapatkan 139 juta sekian. Jadi kesimpulannya, karena net present value lebih kecil dari investasi, maka rencana investasi itu uangnya rugi. Konsepnya nilai waktu uang rugi. Lalu bagaimana apabila NPV dan investasi itu sama gitu? Ya, tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena tidak ada artinya. Contoh misalnya 150 juta senilai setengah ons, dan 5 tahun yang akan datang akan tetap jumlahnya setengah ons emas, jadi nggak ada perubahan. Jadi secara investasi tidak menarik. Ya, mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, ilmunya bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.